Yes, Grupnya enak itu kalau banget. tadi Inggris sebagai sebuah negara. Sekarang kita lihat klub-klub di dalamnya. Tahu dong siapa yang Evelyn pingin sebut? Ini nih yang Chelsea. katanya lagi kena virus FIFA katanya. Kan udah dibahas. Loh iya, itu kan kemarin, sekarang kan ada update baru Arsenal, si Madueke sama Eze. Nah, apakah langkah Arsenal akan semakin berat tanpa dua pemain ini? Ya idealnya mah ada mereka. Cuman tapi- kan yang kayak begini-begini kan nggak bisa dihindari. Pemain kayak Madueke, pemain kayak Eze pasti bakal dicoba sama Tuchel untuk masuk ke timnas, untuk diintegrate ke timnas Inggris gitu. Madueke sekarang sayap kanan Inggris siapa? Saka. Terus yang Newcastle. Oh makanya Harvey Harvey Barnes Barnes. lebih nolak Skotlandia karena dia ngerasa punya Ada peluang, chance. karena ada peluang di timnas Inggris karena emang sayap Cuman kanan perlu satu cedera aja dari Madueke apa Saka itu Harvey bisa masuk loh, masuk. sangat masuk gitu loh. Jadi pasti akan dicoba gitu. Nah, namanya cedera kan nggak ada yang tahu gitu. Kecuali sama fatigue. Kecuali sama fatigue ya. Kalau cedera Fatigue gitu Clivert. kan. Fatigue life. Emang kamu kangen Apa banget sih ini sama narasi Fatigue. Masuk begini banget nih, sih, arahnya nih. tipis-tipis tapi agak Iya. bikin gerah Eze, banget. kalau Eze gue nggak melihat dia cedera pas di tim. Emang dia pas di timnas Inggris ya? Pas persiapan Karabau. Pas persiapan Karabau justru di Arsenal ya cederanya gitu. Jadi buat gua dan nggak cuma Arsenal kok yang kayak begitu. Tim-tim Semua juga lain gitu. juga ada, apalagi tim-tim yang masuk dalam fase run in. Fase run in itu adalah fase menuju akhir-akhir musim Bapak di mana libur. mereka ada yang dikejar tuh targetnya tuh gitu. Nah. Jadi gak cuma Arsenal doang, cuman karena Arsenal versus everybody. tadi Iya. Oh, ini daftar cedera nih. Soal daftar cedera ada 228 pemain Premier League yang dipanggil ke jeda internasional ini. 23 ngundurin diri. Setengahnya itu. Arsenal. Dari Arsenal. Sah-sah Tapi aja. sebenarnya itu Evelyn mau tanya, sah-sah aja nggak sih untuk melakukan itu? Karena zamannya Sir Nggak. Alex juga kan Jadi Banyak. sama sering seperti begitu. yang gua waktu itu bahas ketika minggu lalu ya, apa Jar? Iya, kita bahas yang juga. ketika itu Vicente Del Bosque bilang kita tuh harus percaya sama pemain kalau dia ngerasa nggak baik-baik aja. Dan ini yang persis dikatakan oleh Thomas Tuchel juga kemarin. Saya percaya dengan apa yang dikatakan Declan Rice dan Saka. Saya nggak ngeliat alasan mereka bohong gitu. Dia akan percaya 100% apa yang dikatakan pemainnya. Kalau dia ngerasakan sesuatu, karena katanya Declan itu Nah, sempat latihan sama Jude Bellingham, latihan terpisah mereka, tapi katanya ngerasain something discomfort apa-apa. Bukayo Saka katanya balik setelah dia ngerasain lagi di gym terus ngerasain sesuatu, makanya dia pulang balik kecetit. kecetit Ya, mungkin terjadi lah, atau bisa. ketiban apa gitu dikit jempol kaki ya, jadi dia balik. Nah disinilah kita melihat bahwa emang trust ini yang harus dibangun dan Tuchel percaya 100% bahwa mereka emang nggak fit dan mereka dipulangkan walaupun optiknya kelihatannya aneh banget nih, setengah loh dari Separuh setengah ya. jumlah tim yang mundur Arsenal, tapi Sebentar. Tuchel percaya. Ya kan yang dipanggil kalau Premier League kan banyak pemainnya sih. Iya 220. 220. Kebetulan yang lagi bagus-bagus pemain Arsenal. That's why yang dipanggil Arsenal Disorotnya. banyak. Iya kan? Kalau berpikirnya kita fokusnya kita bersih pikiran Ah, gitu loh. yes. Karena Arsenal lagi banyak yang bagus. Ben White pun kepanggil gitu kan. Setengahnya kan Sehat dia. Iya. Calafiori Minggu lalu kan kita main. bahas Iya, kan. main soalnya. Emang Arsenal siapa sih yang di timnas? Setelah gue lihat-lihat, wah timnas semua gitu kan. Jadi ya Havertz kebetulan juga. aja begitu. Jadi kalau kelihatannya banyak dari Arsenal yang nggak ikut timnas ya karena memang sebanyak itu Arsenal Itu yang yang masuk lagi ke bagus. timnas Iya. gitu sih sebagai Rata-rata kesimpulan tim of the peringkat satu day-nya. Eropa gitu kok. Barcelona pemain timnasnya banyak, Arsenal, Inter, Iya. Iya. Rame lagi. Tapi kalau Aldi yang ngomong kan kesannya ini Kesannya, membela iya, gitu loh. arogan. Kalau Rizal, tadi kan Rizal kayaknya setuju juga tuh. Iya sah-sah aja. Gimana Karena Zal? di periode Liverpool kan banyak ikutan run in dulu ya. Di periode sama Jurgen Klopp tuh Run sering run in dan banyak tiba-tiba pemain kayak Trent tuh walaupun Trent bukan favorit buat masuk timnas juga pada saat itu, tapi dia tiba-tiba cedera, tapi momen international break jeda udah selesai, itu dia tiba-tiba fit lagi. Itu sering terjadi di era Liverpool ketika run in di periode sibuk-sibuknya. Dan gua ngerasa kalau pemain milih hal itu sah-sah aja karena ada kemungkinan kan minggu lalu gue bahas juga ada dua. Mereka emang pengen ngejaga diri, tapi ada juga satu kemungkinan mereka sadar kalau mereka nge-push lagi sekali di periode itu, di periode padatnya, mereka bisa datang cedera. Jadi mereka lebih milih buat mundur. Itu sah-sah aja sebenarnya. Jadi menurut gue apa yang dilakukan Arsenal ini sangat-sangat cerdik. Mereka tahu persis gimana cara menjaga kondisinya dan mereka jadi jauh lebih siap buat ngadepin periode April ini. Karena ini periode yang bakal make or break season mereka di Premier League. Yes. Ada City,
di tanggal 18 nanti ya, 18 April mereka bakal ketemu City. Itu menurut gue game yang akan menentukan trofi itu arahnya bakal kemana. Jadi nggak perlu nunggu Mei, menurut gue April ini bisa menentukan arah Premier League kemana. Jadi penting banget bagi para pemain mereka untuk menjaga kondisi, dan menurut gue Arteta Jadi udah bisa Arsenal versus City, Rizal masih ragu-ragu ya? Gue udah Arahnya belum jelas ya? Gue dari Arahnya pekan belum jelas. kedua kan nggak menjagokan Liverpool, bahkan gue menjagokan Arsenal untuk jadi juara. Asumsi gue karena puzzle mereka udah lengkap, semua pemain mereka yang tersedia musim lalu pun mayoritas ada lagi di musim ini, dan gue selalu menjagokan Arsenal. Jadi menurut gue tahun ini harusnya mereka jadi juara. Kalau nggak juara, gue nggak ngerti lagi apa yang perlu mereka lakukan. Berarti lawan City jelas dong. Gue ngerasa arahnya. Arsenal punya chance sangat besar buat memastikan trofi di situ. Oke, diplomatis sekali. Kalau nggak Firzi juara, gimana kebangetan. sih? Ini next, ini kan Arsenal akan menghadapi Soton ya, Southampton. Apakah ini akan menjadi momentum juga untuk Max Doman ini bersinar, Firzi? Yes, Max Doman yang nyetak 1 gol solo juga dari tengah lapangan dan 2 assist ya ketika Inggris U19 menang 6-0 lawan Portugal. Tapi sayangnya mereka nggak lolos ke Euro U19 dan Ketat itu. Iya ketat karena ya kualifikasi Euro itu emang ini banget lah, ketat banget. Terus kita bisa lihat emang Doman ya baru 16 tahun tapi kan Tuchel ditanya tuh soal dia. Dia juga sebenarnya nggak menutup pintu untuk si Doman mungkin Senior. bermain di senior bahkan sebelum musim ini berakhir loh untuk ke skuad Piala Dunia. Tapi yang dia minta dari Doman adalah game time ya, play time, bahwa dia sebagai impact player bagus, tapi gimana kalau dia main dari awal seperti apa impactnya, manage plate-nya seperti apa, itu yang diminta dari Tuchel. Kalau emang dia bisa main di laga Southampton seharusnya sih ya Main bisa lah. aja ya, nggak ada masalah berarti. Toh dia juga physical conditionnya udah cukup. Kita tuh nggak bisa lagi ngeliat pemain kayak 10-20 tahun lalu lah, 17-16 tahun itu harus beda misalnya secara kita melihatnya mereka itu mungkin kayak terlalu muda, teenager dan lain-lain. Sekarang dengan makin. sport science Sepatan. dan lain-lain, mereka ini udah berkembang jauh. Bahkan pemain, salah satu kritik terhadap Italia kemarin adalah di Italia itu pemain 23 tahun itu masih dianggap muda gitu, masih dipakai jarang-jarang di tim mereka. Padahal di negara lain, 23 ya senior. 23 Pedri tadi udah ada yang bilang main berapa 60 Iya. pertandingan bagi Overuse. Barcelona, malah jadi overuse. Iya, sekarang emang pemain jago itu makin muda umurnya. Nyentuh peaknya juga makin muda. Lihat Donitri. DTP. Iya. Asik. Udah gitu dah. Oh, itu kira-kira udah. lanjutannya. Langsung hening semua. Langsung hening. Kenapa sih gue muji timnas tuh? Kirain Kita ada masuknya gua. bingung boleh. tuh jadi arah. Kita masih nungguin lagi lanjutannya. Ya Donitri kan muda bagus dong. Iya, Dipercaya. betul. Dipercaya pula. Langsung. Terus lu berharap Max Doman dengan Thomas Tuchel gitu kan, Premier League sama Liga 1. Iya. Cukup kontras. Tapi Yes, Doman halo. gue rasa favorit buat main lawan Southampton ya. Karena seharusnya di atas kertas mereka cukup, dan Doman juga ngubah jalannya pertandingan pas lawan Everton tuh. Bung. Arteta percaya bisa. Ini Second half. The Young boleh. Gunners kan terkenalnya karena pemain-pemain mudanya bisa ngasih impact. Itu yang namanya Young Gunners menurut gua, dan Doman punya peluang untuk main di situ. Tapi kalau kita balik soal cederanya, Arsenal di era Wenger kan sebenarnya variatif cederanya familiar banget kayak begini nih. Periode mereka peringkat 1, peringkat 2, mendekati periode Februari Maret. Kayak dulu sedekat itu mereka menjadi juara di tahun 2008, tiba-tiba Eduardo patah tulang. Pernah juga di Ya, itu kan musim-musim dihajar sebelumnya sama pemain iya, lawan. sama Birmingham Beda dilawan. lah, itu Tapi Ryan Shawcross bukan. Shawcross ke Ramsey. Ramsey ya. Iya, Tapi iya. sering terjadinya pemain-pemain mereka tuh rontok peluang mereka untuk jadi juara itu kerap kali memang karena cedera, dan itu mungkin hantu masa lalu bagi Arsenal yang harus dihindari sekarang. Bahkan masih seger, Saliba pun juga cedera di periode run in kan. Itu yang bikin mereka nggak Di game juara. menghadapi Porto. Itu Sporting dia di Lisbon. periode itu akhirnya Calon cedera, lawan kita Sporting di- ya. Nanti ketemu lagi. Jadi sebenarnya secara histori Arsenal sering ngalamin ini, pemainnya cedera beneran. Kalau yang sekarang sih gue nggak yakin cederanya beneran, Iya. tapi di masa lalu sering kali peluang mereka juara tuh sirna gara-gara pemainnya pada cedera, dan Arteta tahu persis lah cara ngatasin itu, dan pengalaman bakal nganterin mereka jauh lebih siap di periode. Udah khatam lah ya Arteta Iya. ya mengenai badai Justru kalau kita cedera. kalau feeling gue yang start Saka lagi. Langsung Saka-saka gas lagi. kalian ya. Saka dulu gitu, baru nanti babak kedua. Ya kalau udah 3-0 nanti menang menit Exactly, 60 gitu diganti itu Iya. wajar. Hajar dari awal. Justru gue ngeliat Arsenal 3-0. Terakhir lawan Manfield kesulitan juga Iya lawan gitu. Manfield. Jadi gue sih Berapa? 1-2. Gue sih Southampton pengennya di itu- game ini Kepa dimainin. Ah, jadi lebih kasih kesempatan Karena kan lah dia ya. kan kemarin di Carabao kan Angkat lagi Iya dia. gitu loh. Kan Arsenal kan punya slogan victory through harmony gitu kan. Nggak pengen meninggalkan pemain yang Lewat Blok M juga dong. lewat blok M bisa muter Harmoni. Lihat gitu tuh apartemen Masuk, situ. masuk. Kok tahu sih kamu daerah situ? Pengalaman nih kayaknya nih. Blok Beda M. pengalaman. Oh Emang iya beda. sih ya. Jadi Kepa di kiper.
Ya nanti Luis Kelly bisa dimainin, siapa tahu Kelly kalau ya lah. Ya, Luis Kelly. Richards. Kelly yang Betul, turun betul. ke Inggris 2-1 ya. Iya, dia Sekarang turun ya. bareng sama Nwaneri. Respect juga dia. Iya. Maksud Dia ngejar senior. dia bahkan ngejar main. sempat 6 caps ya, Iya, tapi dia turun lagi. Menurun gara-gara menit bermain tipis. Tapi Arsenal lawan Southampton gue rasa mulus lah buat nanti. City Liverpool itu nggak mulus. Nah, itu yang berat. perlu berdoa lebih keras Itu lagi ya. dia. Main di mana, Jal? Etihad. Oh iya kalah udah. Sikat, bisa yakin gue. Ampun, Yuk, ampun, ampun, bisa ampun. lah. Ayo, Oke deh. Rabu depan. Iya dong. Lihat kan? Yoi. City. Makan malam. Makan malam. Iya. Ayam. Ayam. Rabu depan Evelyn. Oke. Kita Rabu depan. party. Ayo, kita siap berparti-parti Iya, Go City. banget. Kita sudahi dulu membahas yang udah pasti-pasti. Sekarang kita bahasnya yang agak belum pasti dulu aja, alias gosip-gosip ya, digosok makin sih. Ini kayak lagi live ini ya. Kayak lagi live apa gitu. Iya. Mirip sama Segmen yang ini. Lono ya, oke. Dan yang